rezim memalukan. Jepang evakuasi warganya dari Indonesia. Di lain sisi, viral cerita pegawai BUMN WFH di Bali, sewa villa dan makan enak, malah nyinyiri PKL yang langgar PPKM. Hingga terungkap, Erlangga dan Erick Thohir dalam gagasan vaksin berbayar. Tak hanya itu, terungkap bahwa perseteruan Dr. Tirta dan Dr. Louis adalah drama. Apakah mereka berdua adalah buzzer? Hingga jangan lupa, buku putih penembakan Laskar FPI, temukan Komnas HAM, rekayasa laporan. Saya dipraduga dan bahkan rasa kecurigaan. Epidemiolog sebut Erlangga dan Erick Thohir dalang gagasan vaksin berbayar. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, vaksin gotong royong individu alias vaksin berbayar tak mungkin merupakan ide Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut Pandu, gagasan program itu berasal dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Tidak mungkin itu ide Menkes. Siapa dalangnya? Erlangga bersama Erick berdua, kata Pandu ketika dihubungi wartawan Rabu 14 Juli. Pandu mengatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi justru ditekan-tekan untuk mengharmonisasi peraturan demi mengakomodasi program vaksin berbayar. Menurut dia, Menkes pun sebenarnya bingung lantaran tak mau didesak. Tapi itu bekas bosnya waktu dia jadi wamen BUMN. Saya sudah bilang berkali-kali di Twitter, Menkes didesak, kata Pandu. Di Twitternya, Pandu pernah mengomentari pernyataan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, yang membantah bahwa pihaknya ditekan oleh Kementerian BUMN. Menurut Pandu, bantahan itu justru berbahaya, lantaran secara tidak langsung menuduh ide itu berasal dari Menkes sendiri. Tidak mungkin Menteri Budi begitu. Dia sekarang jadi Menteri Kesehatan. Dia pikirannya tugasnya hanya satu, mempercepat vaksinasi saja. Tapi kan dia didesak kiri kanan, dari obat macam-macam sampai vaksin, ujar Pandu. Pandu mengatakan KPCPEN terbukti hanya mengurusi persoalan ekonomi. Ia menduga KPCPEN khawatir lantaran PT Bio Farma Persero terlanjur membeli vaksin gotong royong. Tetapi banyak pengusaha yang justru mundur dari program tersebut. Menurut Pandu, vaksin yang kadung dibeli itu mestinya didonasikan saja kepada pemerintah. Opsi lainnya, kata Pandu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang menjadi pengusul program tersebut menginisiasi iuran untuk membayar PT Bio Farma sehingga perusahaan plat merah itu tak terlalu merugi. Problemnya kan mereka khawatir terlanjur beli banyak tapi pengusaha mundur karena mahal banget. Ya, udah didonasikan saja daripada expired nggak kepakai. Tapi ini kan malah diakal-akalin, kata Pandu. Menkes Budi Gunadi sebelumnya mengungkap bahwa usul vaksin berbayar dibahas dalam rapat KPCPEN di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada 26 Juni lalu. Berdasarkan masukan dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto, Budi lantas mengeluarkan peraturan Menkes nomor 19 tahun 2021 yang menjadi landasan vaksin berbayar. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir meminta publik untuk tidak berprasangka terhadap program vaksin berbayar. Erick juga berdalih, program ini demi membantu para tenaga kesehatan dan melaksanakan vaksinasi. Apa salahnya kalau kami ingin mengurangi beban nakes yang ada di rumah sakit? Apa salahnya? Kami ingin bantu dan ini ada penugasan yang jelas, kata Erick. Di lain sisi, terungkap apakah mereka buzzer. Perseteruan Dr. Tirta dan Dr. Louis adalah drama. Mungkinkah perseteruan Dr. Tirta dan Dr. Louis itu adalah drama yang memang dimunculkan untuk menutupi kenaikan angka positif COVID-19 yang gagal diantisipasi dan ditangani? Cluenya jelas, Dr. Louis diperiksa sebentar dan dipulangkan.
Yang agak aneh kenapa bukan ID versus Dr. Louis, kok malah Dr. Tirta versus Dr. Louis? Bukankah yang diserang ID? Karena kalau Dr. Louis versus ID, dramanya tidak bakalan seru. Padahal yang diharapkan kehebohannya, semakin heboh, semakin berhasil dramanya. Apakah Anda masih ingat Dr. Tirta ini adalah influencer? Lihat isu-isu dulu. By the way, misi selesai dengan happy ending. Yang tersisa hanya seremah rengginang, saling serang dengan isu yang tidak jelas. Isu utama tertutupi, bikin kegaduhan baru untuk menutupi kegaduhan. Kita terlampau mudah digiring opini dan dibohongi. Update terbaru, anjuran Dr. Louis Owen minum vitamin C dosis tinggi memakan korban, lansia sampai masuk IGD. Di lain sisi, viral cerita pegawai BUMN WFH di Bali, sewa villa mewah dan makan enak, malah nyinyirin PKL yang langgar PPKM. Cerita pegawai badan usaha milik negara BUMN yang asyik work from home WFH di Bali menjadi viral. Pegawai BUMN itu disebutkan menyewa di villa di Pulau Dewata dan seolah bekerja sambil berliburan. Kisah ini dibagikan oleh akun Instagram IGTaimen pada Rabu. Hingga berita ini dibuat, cerita itu telah mendapatkan lebih dari 1.000 tanda like. Akun ini nampak membagikan tangkapan layar status seorang pengguna Facebook. Pengguna Facebook itu mengaku memiliki teman pegawai BUMN yang sedang WFH di Bali selama pandemi virus corona. Senang betul mengikuti FB story seorang teman pegawai BUMN. Beliau WFH di Bali, menyewa salah satu villa di sana, beber pengguna Facebook itu. Tak sampai di situ, pegawai BUMN itu terkadang melakukan meeting melalui Zoom di kolam renang. Berbagai menu makanan enak pun juga dihidangkan selama WFH di Bali. Kadang upload foto lagi Zoom meeting di kolam renang, kadang upload foto makan makanan enak, atau pas lagi main di pantai dekat villa sama anak-anaknya, kata pengguna Facebook itu, seperti dikutip oleh suara.com. Pengguna Facebook ini juga seolah mengungkapkan ironi dari pegawai BUMN. Ia menyebut pegawai BUMN itu merupakan orang yang vokal dan sering mengkritik. Namun, kritik itu ditunjukkan kepada pedagang kaki lima PKL yang memaksa buka saat PPKM darurat. Menurut pegawai BUMN itu, para PKL yang tetap buka itu tidak menunjukkan sikap patuh kepada pemerintah. Oh ya, beliau juga cukup vokal orangnya. Beliau sering mengkritik pedagang-pedagang kaki lima yang masih buka di tengah PPKM ini. Kata beliau, mereka nggak patuh sama peraturan pemerintah, tulasnya. Indah sekali ya hidupnya, pungkas pengguna Facebook itu. Sementara akun yang mengunggah mengenai cerita ini juga menuliskan kritikan di kolom caption. Akun ini menilai PKL sering memaksa buka, bukan karena perlu penghasilan untuk bertahan hidup. Seandainya bansos tak dikorupsi, mungkin pedagang kecil pun tak mau memaksa jualan dan langgar PPKM. Seperti banyak video yang bersebaran. Serba salah, mereka jualan untuk bertahan hidup, kritik akun tersebut. Cerita mengenai pegawai BUMN yang WFH dengan asyik di Bali ini langsung ramai dikomentari warganet. Mereka menuliskan beragam pendapat hingga kritik atas kondisi tersebut. Sedih banget ya Allah, bacanya yang ngedes. Komen warganet, kapanlah kena azab tuh yang korupsi, tambah yang lain. Emang ya, orang-orang kayak gitu yang gak punya empati, sok paling vokal masalah PPKM. Ya, dia mah enak, hidupnya udah stabil. Yang masih harus mengais rezeki, bagaimana? Tanya warganet. Pemerintah sudah mati hatinya. Mereka hidup ibarat jasad yang bergentayangan. Kritik warganet. Ente enak, WFH masih bisa nongki-nongki manja di villa. Makan enak, tidur nyenyak. Kami WFH tidak makan anjir. Yang ada bukan mati karena corona, tapi mati karena kelaparan, beber warganet. Mereka PKL berjualan untuk menyambung hidup, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Miris, tulis warganet lain.